Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Ardiansa dari kelas 4C NPM A1G019049. Kali ini saya akan membahas tentang lingkungan hidup sebagai sumber daya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik, serta merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah suatu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Kita ketahui makhluk hidup di sini ialah segala sesuatu yang memiliki nyawa dan bisa berkembang biak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroorganisme yang lain. Itu merupakan contoh dari komponen biotik. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari yang bukan makhluk hidup. Maksudnya adalah komponen abiotik ialah komponen yang terdiri dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan makhluk hidup. Contohnya tanah, udara, matahari, udara, angin, dan lain-lain. Itu merupakan komponen abiotik yang menyediakan kehidupan bagi komponen biotik. Seperti contoh saja tanah dan air merupakan komponen abiotik yang bermanfaat bagi manusia dan hewan karena tinggal di dalamnya. Komponen biotik ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ialah produsen. Produsen di sini ialah segala sesuatu atau makhluk hidup yang bisa menciptakan makanan. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen di sini ialah makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya kepada produsen. Contohnya saja manusia yang menggantungkan hidupnya terhadap makanan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya ialah pengurai. Pengurai di sini bertugas menguraikan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Seperti contoh ketika ada tumbuhan yang telah membusuk ataupun hewan yang telah menjadi bangkai, maka pengurai di sini bertugas untuk mengurai hal tersebut kembali lagi menjadi tanah. Jenis lingkungan hidup itu ada 3 macam. Yang pertama ialah lingkungan hidup alami, yang kedua ialah lingkungan hidup buatan, dan yang ketiga ialah lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial terdiri dari perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya manfaat dari lingkungan hidup. Yang pertama ialah lingkungan hidup menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, lingkungan hidup menyediakan segala sesuatu yang berguna bagi makhluk hidup. Contohnya manusia yang tidak bisa hidup jika tidak ada komponen biotik maupun abiotik, seperti tanah, air, serta hewan dan tumbuhan yang menjadi sumber utama kehidupan bagi manusia. Adapun cara melestarikan lingkungan ialah yang pertama ialah tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua ialah tidak membuang polusi yang berlebihan. Dan yang ketiga ialah menjaga hutan dengan melakukan reboisasi kepada hutan yang telah rusak atau telah gundul. Maka dari itu kita sebagai manusia, makhluk yang memiliki pikiran serta makhluk yang paling sempurna di permukaan bumi
harus menjaga lingkungan hidup sebagai sumber daya, baik itu biotik maupun abiotik, agar terciptanya kelestarian lingkungan hidup yang berguna bagi anak cucu kita nanti di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.